Alhamdulillahirobbilalamin wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin tsumma amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuajah kembali dan semoga apa yang kita dapatkan itu bermanfaat, yang menambahkan iman kita, bukan kemudian menjauhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita serap dari kitab Kifayatul Awam ini bisa menambahkan pengetahuan dan juga iman kita. Ila hadiniya bismillah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin. Wa idza qila, dan apabila dikatakan al-ajzu mustahilun alaihi ta'ala, ketidakmampuan itu mustahil alaihi ta'ala, yaitu atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu enggak mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala itu enggak mampu. Allah Subhanahu wa taala itu ya pasti mampu. Kan al-ma'na anal ajza la yusaddiqul aql bi wuqu'ihi wa wujudihi. Anal ajza, ketidakmampuannya Allah Subhanahu wa taala itu la yusaddiqul aql bi wuqu'ihi. Itu akal itu tidak bisa menerima. Akal itu tidak bisa menerima kalau Allah Subhanahu wa taala itu ajz, bi wuqu'ihi, dengan terjadinya ajz itu, wa wujudihi, dan keberadaannya al-ajz. Wa kadza tidak sama yang ditampilkan. Yang paragraf kedua, Pak Imam, yang paragraf kedua, bukan paragraf pertama. Ya. Nah, makanya memang tidak sama. Kalau paragraf pertama kan tentang takdimu hadal ilmu fardun. Nah, saya lanjutkan. Wakada yuqalu fi baqil mustahilat. Wakada, dan seperti itu pula yuqalu, dikatakan fi baqil mustahilat, dari hal-hal yang itu bersifat mustahil. Wa idza qila, apabila dikatakan razaqallahu Zaidan bidinarin, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki Zaidan pada Zaid bidinarin, dengan 1 dinar. Yuqalu jaizun, hal itu yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena al-ma'na, maksudnya adalah anna dzalika yusaddiqul aql bi wujudihi. Akal itu menerima dengan keberadaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki kepada Zaid dengan 1 dinar. Di wujudihi taratan wa bi adamihi ukhra. Di adamihi taratan ukhra. Yaitu satu saat itu dengan keberadaannya Zaid itu dikasih rezeki, itu ya mungkin saja atau bisa saja itu ya tidak terjadi semacam itu. Nah, itu disebut dengan jaiz. Nah, sekali lagi bahwasanya hal ini juga berkaitan dengan hal yang kemarin ya. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memasukkan surga atau neraka pada seseorang itu, ya boleh-boleh saja pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk memasukkan seseorang itu yang dia mutik lalu kemudian masuk neraka. Itu berhak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman maksud saya itu adalah bahwa kemudian inna wa'dallahil haq, bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala itu ya benar. Bahwa kemudian seseorang yang mutik, artinya dianya itu taat pada Allah Subhanahu wa taala dengan amal solehnya, itu merupakan tanda-tanda atau ciri-ciri dianya itu masuk surga. Tapi apakah kemudian bisa dipastikan masuk surga? Nah, itu kembalinya tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Itu halnya sama dengan seorang Arabi tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya itu masuk surga dengan amal-amal saya? Ya tidak, katanya Rasulullah, gak bisa masuk surga dengan amal-amalmu. Lalu kemudian Arabi itu bertanya lagi, apakah engkau juga tidak masuk ke surga dengan amalmu? Begitupun juga saya nggak bisa masuk surga dengan amal-amal saya. Illa yaghmadiyana rabbi birahmatihi, kecuali Tuhan itu menyirami rahmat kepadaku, misalnya aku akan masuk surga. Jadi urusan surga memang hak prerogatif Tuhan. Bahwa kemudian kita itu di dunia itu melakukan suatu kebaikan, bahwasanya di dunia itu melakukan suatu keburukan dan sebagainya, itu tanda-tanda dianya kalau taat ya masuk surga, kalau tidak taat artinya melanggar pada syariat ya masuk neraka. Nah, itu tanda-tandanya. Dan kita tidak tahu amal apa kemudian dari seseorang itu bisa menyebabkan dia itu masuk surga atau bisa masuk neraka. Allahu a'lam, kita tidak ada yang tahu. Cuma yang jelas kalau perbuatan buruk sudah pasti kemungkinan besar itu masuk neraka, semacam itu. Itu tanda-tandanya sekali lagi ya. Nah, yang jelas saya sendiri tidak punya coupling surga. Nah, itu murni hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, semacam itu.
Nah, walinadkur laka al-qaid al-khamsina mujmalatan qabla dzikriha mufassalatan. Kami akan di sini menyebutkan katanya Kiai Musonef al-qaid al-khamsin akidah yang 50 itu mujmalatan secara umum qabla dzikriha mufassalatan, sebelum disebutkan atau di apa namanya, sebelum disebutkan yang 50 itu secara terperinci, mufassalatan secara Falam maka ketahuilah annahu, yaitu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yajibu, yaitu wajib lahu bagi Allah Subhanahu wa taala isruna sifatan, yaitu 50 sifat. Apa kita yang mewajibkan? Bukan, ini wajib akli namanya. Makanya hukum akal. Hukum akal itu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 50 sifat ini, dan itu diambilkan tentunya dari nakli, bukan hanya murni akli. Itu disandarkan pada nakli. Artinya semisal Allah SWT wujud, semisal wujud itu ya sesuatu yang wajib akli. Gak mungkin kemudian Allah SWT itu tanpa mempunyai sifat wujud, itu sangat tidak mungkin. Wujud itu suatu hal yang sudah pasti. Kan gak mungkin kemudian dibilang bahwasanya muslihun ada, tapi keadaannya muslihun itu gak ada wujudnya secara apa namanya mutahakikun fil kharij, misal terrealisasikan di luar di luar kenyataan, misal di luar di kenyataan itu sangat tidak mungkin. Kemarin dikira ya hantu kuntilanak atau apa kan jadinya. Nah itu ya perumpamaan saja lah ya. Wa istahilu alaihi isrun, dan mustahil alaihi atas Allah Subhanahu wa taala itu isrun, yaitu 20 juga. 50 itu wajib, 20 mustahil itu mohon maaf, wajibnya itu 20, mustahilnya 20. Wa yajuzu bihaqihi, dan jaiz bihaqihi, yaitu dalam wajib apa namanya fihaki, yaitu haknya Allah Subhanahu wa taala, amrun wahidun, satu perkara. Fahadi ihda warbauna, semuanya itu 41. Apa 41. Nah, makanya di sini ada 41. Ditambah kemudian dari yang 50 yang al-khamsina mujmalatan itu yajibu wa yajibu, dan wajib dirusuli bagi rasul arbaatun, yaitu empat sifat. Wa yastahilu alaihim arbaatun, dan mustahil juga empat sifat bagi para rasul. Wa yajuzu bi hakim alaihi wassalatu wassalam amrubahidun, yaitu boleh atau jaiz bagi mereka itu bagi para rasul itu satu, yaitu amrubahidun, satu perkara. Fahadil khamsun, yang 50 ini, yaitu akidah yang 50 ini, wasayati tahrirul kalam inda dzikriha, dan akan dijelaskan lebih rinci inda dzikriha, penjelasannya mufassalatan secara terinci insyaallah. Itu secara insyaallah, yaitu semoga Allah memberikan memberikan keinginannya. Ya, sifat al-ula minas sifat al-wajibah lahu ta'ala, yaitu sifat pertama dari sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, al-wujud, yaitu sifat wujud. Nah, ini kita yang akan kita bahas ini. Ini cara ngomong, kalau orang-orang di Eropa itu kan ada memang seorang filosof yang dia bicara tentang al-wujud, yang bicara tentang eksistensi. Ya tentunya di situ banyak filosof. Salah satunya adalah Nietzsche, misal Friedrich Nietzsche, terus kemudian Heidegger, terus kemudian Jean Paul Sartre. Ya. Itu semuanya bicara tentang masalah ontologi, yaitu tentang al-wujud. Nah, makanya kemudian kadang kita itu membutuhkan pengalaman-pengalaman mereka gitu ya, sebagai manusia yang konon katanya begitu ya, yang konon katanya menafikan Tuhan gitu ya, karena mereka menganggap itu semuanya nihil. Nah, makanya disebut dengan al-falsafah al-wujudiyah, ya, filsafat eksistensialisme. Nah, di sini kita akan membahas tentang wujudullah. Nah, ini. Kalau di filosof Muslim yang kekinian, yang kontemporer maksud saya, itu yang berbicara tentang al-wujud itu adalah Abdurrahman Badawi. Nah, ini ya cuman ini saja ya, cuman sepintas intermezzo lah barusan itu, pengenalan saja. Selebihnya ya baca sendiri. Oke. Al-wujud yang pertama adalah al-wujud. Bayanu turuki ulama ahli sunnah fi ta'rifi mafhumil wujud ka mustalahi dhihni. Keterangan metode-metode ulama ahli sunnah wal jamaah dalam menjelaskan pemahaman tentang al-wujud ka mustalahi dhihni, yaitu seperti istilah dhihni yang ada di dalam angan kita.
Lalu di sini disebutkan bahwasanya tariful wujud inda ghairil Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Pengertian wujud menurut selain Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Waktulifa fi ma'na. Mereka terjadi perbedaan pendapat dalam maknanya. Faqala ghairul Imam al-Asy'ari wa man tabi'ahu, dan di sini mengatakan bahwasanya selain Imam Asy'ari dan orang yang mengatakan semacam itu, al-wujud huwa al-hala al-wajib lidzat. Al-wujud, sekali lagi, al-wujud adalah al-hal al-wajibah lidzat, yaitu suatu kondisi yang wajib pada satu zat. Al-hal di sini bahwasanya disebutkan itu, ya langsung saja ke bawahnya dulu. Oke, terus nah, madamat adzat, madaman adzat, itu al-hal al-wajib lidzat madamat adzat, yaitu satu kondisi yang wajib pada zat madamat adzat, selama dianya itu mempunyai zat, selama dianya itu zat. Nah, wahadil hal la tu'allalu bi'illatin. Hal ini la tu'allalu bi'illatin, tidak keberadaannya itu tidak disebabkan oleh nah, keberadaan saya semisal itu mu'allalatun bi'illatin, saya itu ada sebab karena ada orang tua semisal, atau itu mu'allalatun bi'illatin, atau Allah Subhanahu wa taala lah, yang lebih tinggi sekali kan Allah Subhanahu wa taala, yang uluwi, yang tinggi sekali kan Allah Subhanahu wa taala pastinya. Tapi kalau kalau saya itu dinisbahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang dimaksud dengan al-hal di sini la tu'alalu bi'illatin, yaitu tidak adanya ilat, tidak adanya sebab sehingga zat itu ada. Wa ma'na kaunihi halan, dan ada pun maknanya yang disebut dengan halan, annaha lam tartaqi ila darajatil mawjud hatta tusyahid wa lam tanhitu wa la tanhattu ila darajatil ma'dum hatta takuna adaman mahqan. Jadi yang dimaksud dengan hal ini tidak sampai pada derajat maujud dalam konteks bahwasanya secara visual, artinya kita bisa melihat secara kasat mata kita, wala tanhatu ila darajatil ma'dum, tidak sampai turun pada derajat ketiadaan, hatta takuna adaman mahdhon, sehingga betul-betul murni tidak ada. Saya ulangi lagi bahwasanya yang disebut dengan al-hal di sini, al-hal al-wajibu lidzat madamatil adzat. Yang dimaksud dengan al-hal di sini adalah lam tartaqi ila darajatil mawjud, tidak sampai pada derajat al-mawjud secara visual, atau dia tidak turun sampai derajat di mana itu adam, itu tidak ada sama sekali. Nah, sehingga yang dimaksud dengan al-hal di sini adalah wasitatun bainal mawjud wal ma'dum, yaitu antara yang namanya al-mawjud dan ma'dum. Keberadaannya itu, sekali lagi, keberadaannya Allah Subhanahu wa taala itu antara mawjud dan ma'dum. Fawujudu Zaidin matalan halun wajibatun lidzatihi ay la tanfaku anha. Wujudnya Zaid itu matalan halun wajibatun lidzatihi, yaitu hal yang wajib lidzatihi, sebab zatnya, ya, sebab zatnya, la tanfaku anha, yaitu tidak bisa terpisah. Nah, wa ma'na qaulihim, dan adapun maknanya mereka ini menurut selain Imam Asy'ari, ya. Wa ma'na qaulihim, adapun maknanya mereka itu la tu'allalu bi'illatin, tidak disebabkan oleh ilat, annaha lam tansha'an syai'in, maksudnya wujudnya Zaid itu tidak tidak muncul dari sesuatu. Bi khilafi kauni Zaidin qadiran matalan, berbeda kemudian adanya Zaid itu qadiran, yaitu suatu entitas yang dianya itu kuasa. Fa innaha tansha'an qudratihi, itu muncul kuasanya itu sebab mempunyai kuasa. Jadi qadiran karena dia qudrat, aliman karena dia itu mempunyai ilmu. Fakaunu Zaidin qadiran matalan wujuduhu wa fakaunu Zaidin qadiran matalan, maka adapun keberadaan Zaid itu mempunyai kemampuan, matalan suatu contoh, wa wujuduhu halani, yaitu keberadaannya itu dua hal qaimani yang berdiri atau berada bidatihi pada zatnya Zaid. Qair mahsusa ini yaitu tidak tidak bisa diindra bihasati minal hawasil khamsah, dengan 5 panca indera kita. Nah, illa, kecuali annal awwal lahu illatun yansha'u anha, kecuali yang pertama itu mempunyai ilat yansha'u anha, yang itu timbul atau muncul darinya, yaitu al-qudrah, wa tsani la illata lahu, ya, yang kedua itu tidak mempunyai ilat,
Wa hadza dhabitun lil hal an-nafsiyah. Ini yang disebut dengan al-hal nafsiyah. Nah, kita akan diskusikan ntar lagi. Wa kullu halin qaimatin bi dzati ghairu mu'allatin bi illatin sama sifatun nafsiyah. Segala sesuatu atau segala hal atau kondisi qaimatun bi dzatin yang itu berada pada suatu zat ghairu mu'allatin bi illatin, tidak ada ilatnya, itu sama sifatun nafsiyatun, itu disebut dengan sifatun nafsiyah. Wa hiya allati la tuqala dzat biduniha, sehingga tidak masuk akal suatu zat tanpa adanya sifat nafsiyah itu. Nah, la tutasawwaru adzat bil aqli. Zat itu tidak bisa digambarkan dengan akal, wa tudraku, dan tidak bisa juga diketahui illa bisifatiha, kecuali dengan sifatnya, yaitu sifatiha an-nafsiyah, yaitu sifat nafsiyah. Kata yuslil jirmi, seperti bertempatnya pada suatu ruang, namanya suatu bentuk fisik. Fa innaka in tasawwartahu wa adraktahu adrakta annahu mutahayyiz. Jika kamu itu pengen menggambarkan dan pengen mengetahui, kamu itu bisa mengetahui dianya itu mempunyai ruang pada suatu tempat. Nah, itu baru bisa digambarkan. Tapi kalau tidak mempunyai ruang pada suatu tempat, itu tidak bisa digambarkan. Wala hadal qauli, pada pernyataan ini, huwa qaulul wujud halan, yaitu adanya wujud itu halan. Fadatullah, maka adapun zatnya Allah SWT ghairu wujudihi, yaitu bukan wujudnya, bukan wujudnya Allah SWT. Wadawatil hawadits ghairu wujudatihi, dan zat yang bersifat hawadits itu ghairu wujudatihi, yaitu bukan wujudnya. Nah, sekarang tarif wujud indah Imam Asy'ari, apa yang diinginkan Imam Asy'ari itu? Waqala al-Asy'ari wa man tabi'ahu, dan waqala dan berkata al-Asy'ari, siapa Imam Asy'ari, wa man tabi'ahu, dan orang yang mengikuti Imam Asy'ari, al-wujud ainul mawjud. Yang dimaksud dengan wujud itu adalah ainul mawjud. Oke, al-wujud ainul mawjud. Fa'ala hadza, maka atas ini semua wujudullah ainul dzatihi, yaitu wujudnya Allah SWT itu ainul dzatihi, ainul dzatnya Allah SWT, ghairu zaidin alaihi fil kharij, yaitu bukan ghairu zaid. Ada ainul dzat, ada zaid ala dzat. Nah, ini memang terjadi sedikit debatable ya, antara Sa'duddin At-Taftazani dengan Fakhruddin Ar-Razi, terus kemudian dan beberapa mutakalimin berikutnya. Nah, yang dimaksud dengan ainul dzat ini wujudullah ainul dzati, apakah kemudian zaid ala dzat. Nah, ada yang menyatakan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i, semisal gurunya itu Muhammad Shaghir, beliau mengatakan bahwasanya sebenarnya ini apakah ainul dzat, apakah zaid ala dzat, tidak perlu kita perpanjang urusan ini, karena itu membuat persoalan rumit dalam ilmu teologi. Namun sebelum itu, sebelum kita mengetahui tentang apakah ini ainul dzat atau zaid ala dzat, kita harus paham juga, baru kemudian kita mengklaim ini gak usah kita bahas karena ini rumit gitu. Ainul dzat itu adalah zat itu sendiri, wujud itu adalah zat itu sendiri. Wujud itu harus ada pada zat, pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ainul dzati ghairu zaid ala dzat. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah zaid ala dzat. Karena itu sifat. Makanya kalau sifat itu adalah dianya zaid ala dzat. Yaitu harus masuk kepada zat, zaid ala dzat, dzatullah. Bukan ainul dzat itu sendiri. Saya ulangi lagi, semisal ini, apakah kemudian wujud itu ainul dzat atau zaid ala dzat? Nah, di sini ainul dzat ghairu zaidin ala dzat. Kalau di sini kan Imam Asy'ari jelas bahwasanya itu disebut dengan ainul dzat, yaitu ketika kita bilang maksudnya wujud. Semisal ini saya punya punya laptop ini ya. Laptop itu harus satu kesatuan dengan yang namanya wujudnya. Wujudnya laptop, wujud laptop itu harus ada satu kesatuan dengan laptop itu sendiri. Nah, kalau dianya itu tidak wujud, bagaimana kemudian saya menyatakan bahwasanya saya punya laptop? Yang sangat tidak mungkin. Antara wujudnya laptop dengan laptop itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, itu bukan suatu yang tambahan dari luar, bukan eksternal, tapi memang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara laptop dan wujudnya laptop. Nah, oke. Saya ulangi lagi bahwasanya wujudullah ainul dzatihi ghairu zaidin ala dzat. Yaitu adanya Allah Subhanahu wa taala itu ainul dzatihi, yaitu zatnya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ainun nafsihi. Makanya disebut dengan sifatun nafsiyah. Nah, kalau dalam mazhab Asy'ari itu disebut dengan sifatun nafsiyah.
Kenapa? Karena wujud itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam diri Allah Subhanahu wa taala, atau itu kediriannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, paham ya? Coba di sini, oke. Wujudul hadis ainul dzatihi, sedangkan wujudul hadis sesuatu yang baru itu ainul dzatihi, yaitu zatnya itu sendiri. Wala hada, dan oleh karena itu atau atas inilah yadharu adul wujud sifatan. Nah, dan awal hada dan atas ini la yadharu tidak tampak adul wujud sifatan. Nah, wujudnya ini tidak terhitung sifatan, yaitu sifat. Lian al wujud ainul dzat, karena wujud itu adalah ainul dzat. Sifat ghairu dzat, sedangkan sifat itu ghairu dzat. Fa khilaf alal qaulil awal fa in jalahu sifatan dhahiratun, sifatul dhahir. Wa mana wujubul wujud lahu ta'ala, adapun makna wajib wujud lahu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah awal atas pertama anna sifat nafsiyah allati hiya halun thabitatun lahu ta'ala, yaitu halun thabitatun lahu ta'ala, yaitu hal atau tadi sudah kita diskusikan, hal itu adalah sesuatu yang itu tidak sampai lam tartaki mawjudatun tusyahiduhu, tidak sampai pada satu entitas yang itu bisa kita lihat dengan kasat mata gitu ya. Atau kemudian itu tidak sampai pada derajat yang itu ma'dum, yaitu tidak ada sama sekali. Tetapi melainkan bahwasanya yang dimaksud dengan yang disebut dengan hal itu adalah itu antara mutawassitotun ya, antara al-ma'dum sama al-mawjud. Nah, yang wujud ini adalah sifatun nafsiyah. Wujud ini sekali lagi adalah sifatun nafsiyah, yaitu sifat kedirian yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mana yang pertama. Wa manahu ala tsani, adapun mana yang kedua, anna dzatahu, sesungguhnya zatnya Allah Subhanahu wa taala itu maujudatun muhaqqaqatun fil kharij. Muhaqqaqatun ya fil kharij. Bahwasanya zatnya Allah Subhanahu wa taala itu ada muhaqqaqatun mewujud ya fil kharij ya, mewujud. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu mewujud fil kharij, di luar. Bihai itu sehingga lau kasyafa'anna al-hijab la ra'ainaha. Kalau seandainya hijab kita itu, tirai kita itu tersingkap, la ra'ainaha, kita akan melihat yang namanya zatnya Allah Subhanahu wa taala itu. Fadatullah taala muhaqqaqatun illa annal wujud ghairaha ala al-awwal wa hiya huwa ala al-tsani. Fadatullah taala, maka adapun zatnya Allah Subhanahu wa taala itu muhaqqaqatun, yaitu mewujud, illa annal wujud ghairaha ala al-awwal. Tapi yang dimaksud dengan al-wujud ghairaha ala al-awwal, yaitu selain yang pertama yang dimaksud di sini, wahya huwa ala tsani, dan itu makna yang kedua. Jadi kalau semisal kita itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud kalimat ini, kita itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala jika hijab kita itu memang betul-betul sudah tersingkap. Kalau nggak tersingkap, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Atau kalaupun kita itu bukan orang yang kasyaf, setidaknya kita kelak di akhirat itu akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Nah, jadi semacam itu. Saya ulangi lagi bahwasanya ini memang terjadi perbedaan. Apakah kemudian keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu ainul wujud atau wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu ainul dzati atau zaid al-dzat. Yang jelas ini adalah ainul dzat karena itu merupakan sifatun nafsiyah, merupakan sifat kediriannya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipisahkan. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai sifat wujud, niscaya kemudian Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa ghairu muhaqqaqatin, tidak bisa dipahami dan juga tidak bisa mewujud. Entah itu oleh seorang yang kasyaf ataupun seorang mukmin kelak ketika sudah dia masuk surga. Nah, sekali lagi sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala itu Allah sebagai Allah, kalau dianya itu tidak mempunyai sifat wujud yang wajib, maka kemudian kita tidak bisa kemudian memastikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memang betul-betul ada, karena keberadaannya itu suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara dirinya dengan al-wujud itu. Nah, semacam itu. Baik, di sini masuk pada kategori sifat an-nafsiyah, yaitu halun sabitatun lahu ta'ala, yaitu suatu kondisi di mana itu sudah tetap menjadi tetapan lahu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seandainya ini tidak ada sifat wujud ini tidak ada, itu sangatlah
tidak mungkin, ya, sangatlah tidak mungkin. Makanya sifat wujud ini harus ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Bayanu dalil ala wujudillah. Bayan keterangan tentang bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Wa dalil ala wujudihi ta'ala, wa dalil adapun bukti ala wujudihi atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala hudutsul alam, yaitu adanya alam semesta ini. Ai wujuduhu ba'da adam, yaitu adanya alam semesta ini dari ketiadaan. Nah, saya ulangi lagi bahwasanya adanya alam Allah Subhanahu wa taala itu karena barunya alam semesta ini. Ai wujuduhu ba'dal adam, yaitu yang disebut dengan baru adalah dari ketiadaan, dari keberadaannya itu dari ketiadaan. Mohon maaf. Alam ajramun kadzawati wa aradun kal harakati wasukuni wal alwan. Alam itu ajramun, yaitu mempunyai fisik. Kadzawati seperti halnya zat. Wa aradun dan juga mempunyai arad. Arad itu adalah sesuatu yang menempel pada jauhar. Kal harakati seperti atau nempel pada zat. Kal harakati seperti harakah itu gerakan, wasukuni dan diam, wal alwani dan alwan itu adalah warna. Wa inama dan hanya saja karena hudusul alam, barunya alam semesta ini dalilan, yaitu suatu bukti ala wujudillahi atas keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Liannahu karena sesungguhnya alam itu layasiu itu tidak akan dibenarkan ayyakuna harus ada hadisan binafsihi, yaitu baru dengan kebaruannya dirinya sendiri. Min ghair mujidin yujiduhu, tanpa ada zat yang mengadakan alam semesta itu sangat tidak mungkin. Sekali lagi bahwasanya wa inna makana hudusul alam, bahwasanya alam ini baru dalilan suatu bukti ala wujudillah, yaitu membuktikan bahwasanya Allah itu ada. Bi'annahu la yasi wa yakuna hadisan bi nafsi, karena alam itu tidak mungkin kemudian dia memperbaharui dengan dirinya sendiri. Min ghairi mawjudin yujiduhu, tanpa adanya suatu zat yang mewujudkan adanya wujud alam. Bi'annahu qabla wujudi kana wujudu musawiyan li adamihi, karena alam itu qabla wujudi, sebelum alam ini ada, kan wujuduhu musawiyan, yaitu wujudnya alam semesta ini sama halnya dengan tidak adanya. Sebelum alam semesta ini ada, itu sama bahwasanya alam ini tidak ada. Ya, karena belum diciptakan, ini masuk akal saja kan. Kalau alam belum diciptakan, ini kan berarti kan tidak ada. Alam itu diciptakan, alam itu ada ya setelah alam itu diciptakan. Falamma wujida, kemudian ketika alam ini didapatkan, artinya sudah ada gitu, wazala adamuhu dan ketiadaannya itu sudah hilang, alimna kita mengetahui anna wujudahu keberadaannya alam ini tarajjah ala adamihi, dimenangkan dari ketidakadaannya, dimenangkan oleh dari ketiadaannya menjadi ada. Wa qad kana hadzal wujud musawiyan lil adam, wa qad kana hadzal wujud musawiyan lil adam, itu adanya wujud ini musawiyan itu sama lil adami bagi adam, yaitu bagi ketiadaan. Fala yasihu, maka kemudian tidak dibenarkan ayyakuna harus ada tarajjuhun alal adam binafsihi, yaitu memenangkan alal adam binafsihi dari ketiadaannya itu sendiri, tetapi harus ada murajjih yang mengadakan alam semesta ini. Fata'ayyana, kemudian ditentukan annalahu murajjihan ghairahu wa huwa alladhi aujadahu, kemudian kita tentukan bahwasanya di situ annalahu murajjih, murajjahan ghairahu, itu harus ada murajjihnya, wa huwa alladhi aujadahu, dan murajjih ini artinya yang memenangkan dari tiada menjadi ada, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lianna tarajjuh ahadul amrayni mutasawiyaini min ghairi murajjih muhal, karena kalau ada dua perkara yang itu sama kedudukannya untuk menangkan, ya, min ghairi murajjih, tanpa kemudian ada yang tanpa ada zat yang memenangkannya, itu sangatlah muhal. Maksudnya adalah kan harus ada zat yang itu di luar dua perkara ini, dari tidak ada menjadi ada. Apa mungkin kemudian dua perkara yang tidak ada kemudian menjadi ada, itu dari tidak ada menjadi ada, itu ada dengan dirinya sendiri. Nah, itu kan sangat tidak mungkin. Harus ada yang memenangkan dari tidak ada yang kemudian menjadi ada. Nah, artinya harus ada yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, lanjut ini ya. Lanjut dulu. Nah, contohnya seperti ini. Zaidun qabla wujudihi. Zaid sebelum ada. Ya juzu ayyujadu fi sanatin kadza wa yajuzu ayyabqa ala adamihi. Boleh saja kemudian Zaid itu tidak ada dalam satu kurun waktu atau suatu masa tertentu. Wa yajuzu ayyabqa ala adamihi. Dan boleh saja pada suatu waktu itu tidak ada, tetap tidak ada. Bila saja itu ada, boleh saja kemudian Zaid itu ada,
boleh saja kemudian dia tidak ada. Atau wujuduhu musawin li adami, keberadaannya Zaid itu sama halnya tidak ada sebenarnya. Karena dianya itu boleh saja ada atau boleh saja tidak ada. Falamma wujida wazala adamuhu fi zaman, ketika itu didapatkan dan kemudian wazala adamuhu dan ketiadaannya itu sudah hilang fi zamani pada suatu waktu alladzi wujida fihi, yang kemudian kita mendapatkannya Zaid itu alimna, kita mengetahui bahwasanya anna wujudahu bimujidin, keberadaannya itu pasti ada zat yang mengadakan, la bin nafsi, bukan itu dengan dirinya sendiri, tapi harus ada yang mengadakan sehingga kemudian dianya itu ada. Nah, kembali pada tadi teman-teman sekalian, bahwasanya wujud dalam konteks yang diinginkan oleh mazhab Asy'ari, bahwa wujud di sini harus ainudzat atau sifat an-nafsiyah. Yaitu sifat an-nafsiyah di sini adalah sifat yang memang mau nggak mau harus memang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira semacam itu. Sampai di sini mungkin ada diskusi yang perlu kita diskusikan mungkin. Iya, izin ini Tuan Guru. Monggo. Oke, mohon maaf ini kalau banyak hal-hal yang banyak tanya gitu, karena kita menemukan di lapangan gitu, ini Pak Dr. Muslihun, karena bagi kita pengajar ya, kita menemukan di lapangan ini apalagi tentang ilmu kalam lah, ini kan bersangkutan juga. Jadi ada 2 poin yang ingin saya tanyakan. Jadi yang pertama gini, yang barusan dijabarkan untuk tadi mengenai ini Pak Dokter, mengenai berjumpanya kepada Tuhan ya, itu kan salah satu nikmat yang tertinggi gitu, berjumpa kepada Sang Robi, bukan nikmat yang masuk neraka, bukan pilihan masuk neraka ataupun masuk ke surga gitu. Jadi gini, ada mengenai untuk nikmat yang berjumpa dengan Tuhan itu bagaimana konsep itu, karena agak-agak abstrak, masih belum kerangka berpikir ataupun bayangan itu masih belum. Ini berjumpa dengan Sang Robi itu bagaimana maksudnya, ataupun dengan berkaitan dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maksudnya kembalinya kita kepada zat yang satu gitu. Nah, apakah itu kita berjumpa, kan yang paling tertinggi adalah nikmatnya berjumpa dengan Tuhan, maksudnya yang itu mohon minta dijelaskan itu Tuan Guru. Yang kedua, poin yang kedua mungkin ini kan tentang masih pandang dari doktrin Asy'ari ya, mengenai tentang kita bahwasanya doktrinnya yaitu zat ya, zatnya Tuhan, melihatnya mendengarnya Gusti Allah itu bahwasanya bukan zat gitu, bukan dari zatnya, tapi dengan sendirinya mana. Jadi mungkin perbedaan dengan sekte-sekte yang lain, Murji'ah dan sebagainya. Nah, ini berbeda gitu, maksudnya baru satu yang doktrin dari Asy'ari aja, ini kan sangat luar biasa gitu. Mohon minta penjelasannya perbedaan. Nah, ini kan yang menjadi ikhtilaf atau perbedaan doktrin dari yang lain gitu, Pak Dr. Muslihun gitu kan. Jadi bagaimana untuk menyikapi perbedaan tafsir yang berbeda yang berkembang di zaman itu. Mungkin itu 2 poin itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Mungkin yang lebih tekannya itu yang pertama tadi itu, nikmat yang berjumpa dengan Gusti Allah atau melihat gitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya kurang jelas, nanti bisa diulang lagi dengan saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya ini, Mas Samsul Arif ini ya. Saya kalau sudah urusan wusul ini paling sulit untuk menjawabnya. Ini kan sebenarnya kan ya tentunya kalau sekali lagi bahwasanya bisa kita melihat Allah Subhanahu wa taala itu dalam konteks bahwasanya dianya itu hanya dengan, ini bukan kata saya, katanya si Ramadan Al-Putih ya.
Itu di Kubro Yakiniyatnya beliau mengatakan begini, itu ya bisa sebenarnya itu melihat wujudnya Allah SWT itu tidak dengan akal. Akal itu gak bisa emang untuk sampai pada ma'rifatullah itu. Ma'rifat dalam konteks bisa merasakan ya, tetapi bahwa kemudian kita bisa memahami Allah SWT dari sifat-sifatnya tapi bukan pada zatnya ya. Sekali lagi bukan pada zatnya. Itu nggak bisa. Sampai kapanpun nggak bisa kita memahami Allah SWT pada zatnya. Nah, karena dalam konteks ini ketika ketika kita disuruh tafakkuru fi khalqillah wala tafakkuru fi dzatillah, kita memang harus memikirkan apa yang ada di dalam ciptaan Allah SWT. Berikut juga sifat-sifatnya Allah SWT. Alam ini diciptakan karena di situ karena sifatnya Allah SWT kan. Yang kita itu bisa memahaminya. Tapi kalau semisal kita itu pengen memahami zatnya Allah SWT itu selamanya kita tidak akan bisa. Nah, ulama itu menyebutkan kaidah semacam ini, tarkul idrak idrakun. Yaitu Anda pengen meninggalkan suatu pengetahuan, itu pengetahuan tersendiri. Nah, artinya adalah Anda itu Anda kan pengen mengetahui Allah SWT, zatnya, ya, mahiyahnya Allah SWT, apa sih esensinya Allah SWT. Lah gimana Anda bisa memahami esensinya Allah SWT? Dan akal kita itu tidak akan pernah sampai pada Allah SWT. Tapi kalau itu adalah mewujudnya Allah SWT ke alam semesta ini, tanpa saya menyebutkan itu wahdatul wujud ya, sebagaimana itu disampaikan Ibnu Arabi dan Al-Hallaj dan sebagainya, maksud saya itu di sini kita bisa memahaminya melalui sifat dan juga ciptaannya, itu masih mungkin. Tetapi kalau sudah masuk pada kategori kita sampai wusul pada zatnya Allah SWT, rada angel kalau ini. Kita itu hanya bisa merasakan, itu yang disampaikan oleh Syekh Anton Al-Buti. Kalau ditanya lebih lanjut, maksudnya ditanya lebih panjang lagi, apakah Bapak sudah bisa merasakan? Saya katakan saya belum bisa merasakan kehadiran Allah SWT, kira-kira semacam itu. Nah, karena ya bagaimana mungkin saya bisa memahami Allah SWT, bisa merasakan Allah SWT, saya itu masih mencoba, itu masih mencoba, bukan sudah mencoba ya, tapi masih akan mencoba. Dzikrul ghaflah, tingkatan zikir yang paling rendah sekali. Nah, kan ya zikir, mulutnya ya zikir, tapi kan lupa pada Allah SWT, dzikrul ghaflah itu. Nah, itu. Jadi begitu Mas Syamsul Arif. Berarti untuk maksudnya ini nanti di akhirat gitu, maksudnya tingkatan kita berjumpa atau melihat Sang Hurabi itu, apakah orang-orang tertentu atau bagaimana itu maksudnya? Karena di dalam kajian yang lain gitu kan, itulah tingkatan paling tertinggi gitu kan, bukan kita masuk ke surga ataupun pilihan dua itu gitu kan, Mas Hendro. Gimana itu? Iya baik, saya lanjutkan dulu ya barusan ya, terkait kemampuan seseorang itu apakah dianya bisa mengetahui Allah SWT atau tidak. Yang jelas kalau kita bicara mahiyahnya Allah SWT, kunhunnya Allah SWT gitu ya, atau apalah disebutkan dalam bahasa filosofis ya, al-huyahnya atau apa semacamnya, itu tidak mungkin mengetahui Allah SWT. Tetapi bahwa kemudian dalam keimanan seorang itu kan memang diukur terkadang atas dasar pengetahuannya. Kita kan iman itu kan kadang diukur dengan pengetahuannya. Nah, pengetahuannya orang itu macam-macam. Dalam konteks ini imannya seorang itu macam-macam. Nah, iman yang pertama sudah kita diskusikan pertama. Yang paling sangat mendasar itu adalah imanut taklid. Imanut taklid itu adalah iman an-nasyi anil akhli biqauli syekh min ghairi dalil. Nah, dia itu mengambil suatu perkataan kaulnya seorang mursyid semisal, kaulnya seorang syekh, tapi menggairi dalil, di situ nggak ada buktinya sama sekali. Tidak ada tidak ada bukti, tidak ada dalil sama sekali. Nah, itu adalah imanul muqallid, ya, imanul antaqlid. Iman dari cara kita itu caranya berpikir. Lalu kemudian wa imanu min anin ilmin, yaitu iman dengan cara itu ilmu pengetahuan. Nah, bahwa al-iman an-nasyi an ma'rifatil aqaid biadillatiha, itu adalah cara kita beriman pada Allah SWT dengan cara ma'rifat aqaid biadillatiha, yaitu dengan dalil-dalil. Nah, biasanya kemungkinan besar itu ilmu kalam itu masuk pada kategori yang kedua ini, seringnya begitu. Ya, kita kan mencoba ini, dalilnya itu mencoba dengan dalil tafsili maupun dalil yang bersifat ijmali.
Nah, kita mencoba untuk mendekati iman seseorang ini untuk mengetahui Allah SWT itu dalam konteks ya, beyond of God, bukan pada Allahnya itu sendiri. Kita gak akan mungkin untuk bisa sampai pada Allah SWT. Wusul sampai betul-betul mengatakan maksudnya, saya bersama Allah SWT. Itu ya, wahidatul wujud sebagai zat, air zatnya Allah SWT dengan kita itu sangatlah tidak mungkin. Bagaimana kemudian kita itu dianggap wusul dalam konteks wujudi dengan sesuatu yang hadis kemudian disatukan dengan sesuatu yang qadim, itu sangat tidak mungkin. Begitu. Nah, maksud saya begitu, maksud saya. Nah, bahwa kemudian Ibnu Arabi Al-Hallaj dan sebagainya, tokoh-tokoh yang beliau itu sudah masuk pada maqabul musyahadah gitu ya. Beliau itu sudah ya konon sudah sambung gitu ya. Ya memang ulama berbeda pendapat dalam pandangannya Ibnu Arabi. Cuman yang jelas tidak sedikit juga dari ulama Sunni juga mendukung pernyataan beliau dengan mentakwil. Dan dengan cara hidatus syuhud dan sebagainya. Nah, saya lanjut kemudian itu adalah imannya orang yaitu dari ilmu pengetahuan. Apakah salah? Ya tidak salah. Memang kemampuannya seperti itu. Semisal adik memang dipaksakan untuk dengan cara bahwasanya imannya adik ini harus mau nggak mau seperti imannya ulum semisal. Ya nggak bisa imannya S1 sama S2, kan tentu beda kan. Begitu ya. Nah kira-kira begitu, ini seumpama. Karena iman itu kayak orang sekolah juga. Dianya imannya seorang itu kayak anak SD gitu kan, SMP, SMA gitu dan seterusnya. Nah itu iman yang kedua. Setelah iman taklid, lalu kemudian iman yang itu dengan cara ilmu. Yang ketiga adalah al-iman anil-iyan, yaitu iman dengan iyan. Iyan ini adalah an-nasyi min muraqabatul qalbi lillah, dengan cara meningkatkan diri itu melalui hati, bukan dengan dalil. Nah ini biasanya yang dipakai oleh mutasawwifin. Nah ini yang biasanya dipakai oleh mutasawwifin. Bihai itu la yaghibu anhu untuk tarfata ain. Jadi dalam sekejap mata pun itu tidak pernah terbesit untuk lepas dari Allah SWT, itu nggak pernah. Jadi dalam hatinya itu selalu bersama Allah SWT. Nah, makanya kalau Mas Samsul tadi malam itu tanya ketika kita diskusi hikam, biasanya kan Qadiriyah Naksabandiyah kan punya dikir khafi kan. Nah, itu merupakan cara muraqabah ya, muraqabah pada Allah, muraqabatul qalbi, yaitu pendekatan hati bagi Allah SWT dengan dengan selalu berzikir ya. Bahkan tidak pernah alfa satu detik pun pada Allah SWT. Itu adalah iman iyan, yaitu iman di atasnya lagi itu ya. Lalu kemudian iman anil hakim, yaitu yang anil hakim ini dari iman dengan cara hak, yaitu iman yang muncul an-nasyi an musyahadatillahi bil qalbi. Ya, kalau tadi kan bagaimana caranya itu tidak sekejap pun Anda itu lepas dari Allah SWT dengan cara mendekatkan diri melalui hati. Kalau ini musyahadatullah bil qalbi, ini murni gitu, dengan hati sudah ya. Ini murni dengan hati yang sudah pakai. Dan hati yang dimainkan. Kalau tadi kan hanya PDKT. Kalau tadi PDKT melalui hati. Cara ngomong kalau kita itu kenal perempuan gitu kan, mungkin ya. Kalau kemudian kita dengan cara mendekatinya dengan kata-kata dan seterusnya, dengan perasaan gitu ya. Tapi bukan murni menyatu dengan hati. Kalau yang iman hakim itu an-nasyi an musyahadatil qalbi, ya musyahadatullah bil qalbi, itu murni memang 100% pakai hati. Tidak ada kemudian perantara akal sama sekali. Nah, lalu kemudian wa imanu an haqiqatin, yaitu iman dengan cara hakikat. Kalau tadi hak dari hak, kalau ini adalah hakikat. Nah, kalau ini la yashhadu illallah. Ini sudah. Kalau ini sudah tidak ada yang dilihat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dirinya sendiri itu sudah dia tidak lihat. Bahkan dirinya itu menganggap dia sudah tidak ada. Ini sudah masuk kata fana. Nah, makanya tadi itu kalau ditanya siapa yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala, jadi saya tidak bisa menjawab. Yang jelas saya hanya bisa memberikan suatu fase seseorang itu atau derajat seseorang itu 6 derajat yang saya sebutkan itu tadi. Maksudnya ada iman anil taklidin, iman
an ilmin, ada al iman an iyanin, ada yang iman an hakin, ada iman an hakikotin. Ada yang paling tinggi lagi yaitu imanun an hakikotil hakiko. Nah ini imamul mursali. Nah ini sudah di atasnya rata-rata lah ya. Malaikat aja itu nggak sanggup kok ketemu Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma Nabi Muhammad kan. Nah, itulah maksud saya, siapa yang bisa imannya core of the core ya. Ya ini itu udah betul-betul tingkatannya sudah paling tinggi. Tapi kalau di bawahnya masih ada satu level di bawahnya, yaitu imanun an hakikotin. Itu imannya orang-orang yang fana sudah ya. Imannya orang-orang yang fana. Imannya orang-orang yang fana itu fala yarawna li anfusihim syai'an. Mereka sudah tidak memberikan nilai apa-apa, bahkan untuk dirinya, apalagi orang lain. Apalagi cuman pejabat. Alah, itu gak penting bagi mereka. Gitu. Ya bukan mereka tidak menghormati, ya menghormati, tapi bahwasanya kemudian terlalu memuja dan memuji, ya buat apa kemudian, maksud saya begitu, buat apa? Yang harus bahkan seandainya ya derajatnya seorang itu, andaikan para wali itu nurnya itu ditampakkan oleh Allah SWT, itu kan kalau kan kasyallahu al-wali lau bidu, niscaya mereka itu akan dipuja dan dipuji. Itu kalau nurnya sangat tinggi sekali kan. Kalau tidak ada nurnya, ngapain kita itu kemudian terlalu memuja dan memuji, maksudnya begitu. Nah, kembali pada tadi bahwasanya ini adalah level setiap orang masing-masing mengetahui tentang imannya seorang, yaitu iman melalui taklid, iman melalui ilmu, iman melalui hak, yaitu kebenaran gitu ya. Lalu iman menggunakan iyan tadi ya, iyan, terus kemudian hak, terus kemudian hakikot, terus kemudian yang terakhir adalah yang keenam adalah hakikotul hakikot. Nah, Anda sekarang mungkin bisa maksud saya mungkin itu kembalinya pada Anda, kira-kira saya masuk pada bagian yang mana, kan begitu. Nah, yang jelas kita semua ya pengen mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cuman besar kemungkinan itu masih bisa kategori iman dengan cara ilmu. Nah, iman dengan cara ilmu, yaitu iman an-nasi an ma'rifatil aqwal. Nah, yaitu mengetahui akidah-akidah ini melalui dalil-dalil, baik itu yang sifatnya tafsili maupun yang bersifat ijmali. Kira-kira semacam itu. Baik, terima kasih Tuan Guru udah menjelaskan. Ya. Ini dari Adit ini pertanyaannya, berarti Allah itu bisa dilihat dan dirasakan melalui zat dan ciptaannya, Pak? Nah, ini agak bingung juga ini. Pertanyaan yang kayak kemarin ini juga bingung, membuat saya itu agak bingung gitu ya. Nah, oke. Apa Allah itu bisa dilihat dan dirasakan atau dirasakan? Dilihat ini dengan cara apa? Nah, kalau bi'anil basar Allah SWT nggak bisa. Tapi kalau bi'anil basir itu dirasakan. Ini satu hal yang berbeda. Nah, saya ulangi lagi, kalau bi'anil basar itu sangat tidak mungkin. Karena bi'anil basar dengan mata telanjang itu termasuk hissun min mahsusat, min hawasil khamsah. Itu bagian dari 5 indrawi kita. Nah, pertanyaannya dari saya adalah, kalau Allah SWT itu bisa dipanca indera dengan mata kita, dengan mata telanjang, lalu apa bedanya kemudian pengetahuan yang kita tahu di sesuatu yang bersifat materi? Nah, sedangkan Allah SWT yang melampaui di hal-hal yang bersifat imateri, bahkan. Bagaimana kemudian Anda itu menggambarkan sesuatu yang itu bahkan melampaui yang bersifat imateri? Kan tidak mungkin sama. Anda itu kan bisa menggambarkan sesuatu, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, bisa menggambarkan HP misal, itu karena Anda itu tahu tentang bentuk HP, makanya kemudian digambarkan, kan begitu. Bagaimana kemudian Anda menggambarkan sesuatu yang itu tidak pernah Anda itu di dunia ini menemukan kesamaannya, kan sangat tidak mungkin. Kalau sepeda motor, coba gambarkan sepeda motor. Mungkin Anda masih bisa menggambarkan sepeda motor. Coba dikasih sayap sepeda motornya, itu kan diimprovisasi dan seterusnya, itu masih mungkin. Tapi kalau Allah, apa mungkin? Itu begitu. Jangan Allah Subhanahu wa taala kan. Jangankan Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka saja itu malai murad wala udunu sabat ma khatar bi qalbi basar.
surga saja itu tidak pernah terbersih oleh kita, apalagi yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Semacam itu. Oke. Jadi semacam itu. Tapi melalui zat dan ciptaannya. Kalau melalui zat gak bisa, tapi kalau melalui ciptaannya itu bisa. Mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu melalui ciptanya. Tapi kalau melalui zat gak bisa. Nah, gak bisa. Kita nggak bisa mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa taala itu secara langsung, itu nggak bisa. Nah, ya kelak lah, yaumaidin nadhira ila rabbiha nadhira. Nah, wajahnya sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu ya. Itu akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya sudah berseri-seri kan? Yaumaidin nadhira ila rabbiha nadhira. Kelak itu wajah kita akan berseri-seri, kemudian akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semacam itu. Nah, kembali pada tadi teman-teman sekalian, bahwa apa namanya, oke, ini barusan saya ini apa namanya kena pencet apa digeser, ternyata yang keluar itu Google Meet-nya ternyata. Oke, jadi gitulah ya. Jadi intinya teman-teman sekalian, ini sebagai pembandingan bahwasanya al-wujud itu sekali lagi disebut dengan al-dzati, yaitu bersifat kedirian. Paling mudah itu adalah bersifat kedirian. Maknanya itu adalah anna wujudahu lidzatihi, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu lidzatihi, yaitu karena zatnya. Ya, lali illatin, bukan karena suatu ilat. Nah, sekali lagi bahwasanya zatnya Allah Subhanahu wa taala itu, apa wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu karena zatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga mewujud. Lali illatin, bukan karena suatu ilat yang lain, bukan disebabkan sesuatu yang lain. Nah, bukan karena sebab yang lain. Nah, jadi artinya adalah kalau itu bukan sebab yang lain, annal ghaira laisa mu'athiran fi wujudihi. Artinya yang lain itu tidak mempengaruhi apapun pada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, itu yang harus kita pahami. Adapun wujud ya, tadi kan disebut mungkin yang ada suaranya ini. Oke. Jadi begini, apa namanya? Kan tadi disebutkan kan ada wujud apa namanya wujudullah dan wujudul alam, ya kan? Apakah itu ainul zat, meskipun yang hadis itu apakah ainul zat atau bukan? Nah, yang jelas bahwasanya kan saya sempat menyatakan tadi bahwasanya wujud ghairu dzati itu kewujudina. Wujudnya kita manusia ini itu karena wujud ghairu dzati. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu wujudnya itu wujudul dzati. Wujud itu karena zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau wujudnya kita itu ghairu dzati. Nah, artinya bukan wujudnya kita itu bukan karena diri kita sendiri, enggak. Tapi karena itu bifi'lillah, itu fi'lun min af'alillah. Itu karena sebab tindakannya Allah Subhanahu wa taala atau perlakuannya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita itu mewujud di dunia ini. Mafhum ya di sini ya. Artinya wujudnya kita itu li'illatin, bukan li dzatihi. Ini bedanya antara wujudnya kita manusia itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semacam itu, atau alam lah ya, alam secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu apa namanya di sini bahwasanya terkait bahwasanya kemudian ini terkait yang saya sebutkan tadi, memang apa membahas tentang wujud itu ya, apakah ainul mawjud gitu, apakah itu apa namanya zaid ala dzat. Nah, ini memang terjadi perdebatan di situ. Yang jelas ala kulli hal bahwasanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu apa ainul mawjud atau ainul wujud. Ainul dzat dalam bahasa yang lain itu ainul dzat, bukan zaid ala dzat. Itu yang apa namanya terpenting. Baik, sampai di sini ada pertanyaan mungkin.
Nggak ada ya? Oke, fix. Ini kita lanjut atau kita cukupkan dulu sementara? Karena saya juga mau prepare juga ini, mau habis maghrib pas harus berangkat. Karena ini bis terakhir dari Bondowoso menuju Surabaya. Jam 6 lebih 25 kalau nggak keliru ya. Jadi habis buka. Kenapa? Oke, siap. Oh, ngaji. Ben Muhammad itu sore hari. Ya, gampang lah. Saya coba ngatur waktunya itu. Yang jelas kita tetap ngaji gitu ya, sore hari. Ntar kalau hikamnya jelas belum bisa saya itu kan untuk itu baru nyampe Pacet itu kemungkinan jam 1 malam atau jam 2 malam gitu, baru bisa sampai Pacet begitu. Biasanya sih jam 1. Waktu ini sahur ini Pak. Ya sekalian sahur itu, di jalan sekalian sahur ntar. Ya mungkin nyampe ya. Nah, oh lawang berangkatnya habis buka puasa kok apanya mau mokel. Amin, semoga diberikan kelancaran. Amin. Dijemput Ya, Pak. kulihal ya, perjuangan lah ya ini ya. Nah, kalau dihitung dengan hal-hal yang lain ya percuma kita hidup itu percuma. Oke, gak ada pertanyaan lagi teman-teman sekalian. Prinsipnya itulah ya, antara wujudnya Allah SWT itu prinsipnya pada ainul dzat ya, bukan zaid ala dzat. Nah, itu yang harus kita pahami. Oke, terima kasih teman-teman sekalian atas waktunya, keikhlasannya untuk bergabung pada sore hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan barokah. Ila hadiria bismillah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.